Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Landari dengan NIM 2106035. Di sini tujuan saya bikin video untuk memenuhi syarat tugas 6 saya di mata kuliah Asesmen Mekanik Tes. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu alat instrumen non-tes yang mana tepatnya yaitu tentang wawancara. Baik, kita masuk ke pengertian wawancara. Wawancara atau sering disebut dengan interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk diperoleh sebuah informasi secara tatap muka, kemudian informasi yang diperoleh tersebut dinyatakan dalam tulisan atau rekap. Jadi menurut Iswara tahun 2005, pewawancara harus berusaha menjaga agar subjek tidak beralih dari masalah yang diwawancara. Wawancara juga adalah proses komunikasi dengan pola percakapan dilakukan oleh dua orang atau pewawancara dan yang diwawancarai untuk mencapai tujuan tertentu disusun secara lisan maupun tulisan kemudian akan dicetak ke media massa atau lain-lainnya seperti koran, televisi, majalah, dan radio. Itu menurut para ahli. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian wawancara atau interview tadi, kita masuk ke tujuan wawancara. Tujuan wawancara secara umum memperoleh informasi secara langsung untuk data kebenaran atau penelitian. Jadi tujuan wawancara ini memperoleh data dari narasumber atau lain sebagainya. Baik kegunaan wawancara yaitu mengingat peneliti untuk mengenai aspek-aspek yang harus dibahas sekaligus menjadi daftar pengecekan aspek-aspek yang relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis wawancara. Di sini kita bisa melihat ada 8 jenis-jenis wawancara. Yang pertama jenis terpimpin yaitu wawancara terpimpin biasanya dilakukan dengan cara yang memandu orang lain selama berlangsung kegiatan penggalian informasi. Jenis pertanyaan juga cenderung berupa pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan ini akan dijawab dengan cukup singkat. Selanjutnya wawancara bebas. Wawancara bebas yaitu kebalikan dari wawancara terpimpin tadi. Proses ini lebih cenderung bebas responden untuk memberi jawaban. Jadi pewawancara itu bebas menjawab pertanyaan dari yang mewawancarai. Selanjutnya kita masuk ke wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini adalah paduan antara dua wawancara, yaitu wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Gitu. Wawancara ini awal mula pewawancara mungkin akan diberi pertanyaan terbuka kepada responden. Manakala responden sudah bebas mengungkapkan apa yang terjadi, pendapat atau masalahnya, kemudian pewawancara akan mengarah jalannya ke wawancara tersebut menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Selanjutnya kita masuk ke wawancara terfokus pada kelompok. Wawancara fokus terkelompok dikenal sebagai fokus group detection. Dalam wawancara ini, seseorang pewawancara akan dikelilingi beberapa responden untuk membahas mengenai permasalahan yang tengah mereka hadapi. Biasanya permasalahan tersebut memiliki satu persamaan. Pewawancara akan menanyakan hal yang sama dan penanya ke semua responden untuk mengetahui tanggapan mereka. Selanjutnya pewawancara psikodiagnostika, yaitu pewawancara merupakan inti dari jenis wawancara dalam psikologi. Jenis wawancara dalam psikologi ini berguna untuk menggali banyak informasi, mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi seseorang. Proses ini mungkin akan membutuhkan keterampilan berkomunikasi dengan baik. Pendekatan dengan baik dan simpati empati pendengaran merupakan teknik wawancara yang dipakai dalam wawancara psikodiagnostika ini. Selanjutnya wawancara tradisional.
Wawancara tradisional merupakan bentuk wawancara lain memiliki sifat konvensional. Proses wawancara biasanya dilakukan hanya dengan tanya jawab. Unsur psikologi masuk hanya terkait dengan proses tanya jawab di sana. Wawancara mungkin tidak akan memperhatikan unsur lain karena hanya berfokus pada jawaban-jawaban yang akan dirumuskan. Misalnya wawancara persuasif, yaitunya sesuai dengan namanya, wawancara persuasif biasanya akan memberikan ajakan-ajakan tertentu. Proses wawancara ini tidak hanya sekedar mencari informasi dari klien, tetapi juga menghubungkan informasi dari klien untuk kemudian dijadikan sebagai jembatan agar terjadinya perubahan sikap yang mengarah kepada solusi klien. Selanjutnya, wawancara informatif. Wawancara informatif dilakukan untuk menggali lebih banyak informasi dari seseorang. Ini merupakan proses di mana wawancara akan dilakukan dengan fokus pada klien. Setiap jawaban klien akan dielaborasi sedemikian rupa sehingga jawaban tersebut bisa semakin rinci. Baik, kita masuk ke bentuk pedoman wawancara. Bentuk pedoman wawancara ini mempunyai dua bentuk, yaitu pedoman wawancara terstruktur dan pedoman wawancara tidak terstruktur. Kita masuk dulu ke pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman yang sesuai terperinci sehingga menyerupai checklist, yaitu pedoman yang disusun dulu, gimana bentuk wawancaranya, secara checklist gitu. Selanjutnya, pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu hanya membuat garis besar pertanyaan saja, yang sering disebut dalam bentuk semi-struktur, di mana bertanya menggunakan pertanyaan terstruktur yang akan kemudian diikuti oleh bentuk pertanyaan lebih mendalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut sehingga jawaban yang diperoleh meliputi sebuah variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Baik, kita masuk ke pengadministrasian dan teknik wawancara. Dalam pengadministrasian dan teknik ini kita melihat ada 3 tahap atau teknik, yaitu persiapan wawancara, tahap pelaksanaan wawancara, dan setelah wawancara. Dalam persiapan wawancara ini meliputi pilihan pengaturan yang sedemikian rupa. Hindari lampu terlalu terang dan terlalu keras, terlalu gelap maksudnya. Pastikan orang yang diwawancarai nyaman dan lain-lainnya. Tentunya jelaskan kepada pewawancara tujuan dari wawancara tersebut. Selanjutnya, perhatikan persyaratan kerahasiaan, jelaskan format wawancara, tujukan berapa lama biasanya wawancara berlangsung, beritahu mereka secara menghubungi Anda nanti jika mereka mau, tanyakan kepada mereka apa mereka memiliki pertanyaan sebelum Anda bertanya. Selanjutnya, jangan mengendalikan ingatan Anda untuk mengingat jawaban mereka. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini memverifikasi melalui perekapan dengan tape record jika digunakan dalam berfungsi. Yang kedua, ajukan satu pertanyaan sekaligus. Yang ketiga, berusaha untuk senetral mungkin, artinya jangan menunjukkan reaksi emosional yang kuat terhadap responden. Selanjutnya, dorong responden untuk menganggukkan kepala sekali. Yang ketiga, setelah wawancara, yaitu pastikan apakah tape record berguna. Yang kedua, buat catatan apapun pada catatan tertulis, misalnya untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, tuliskan pengamatan dulukan selama wawancara. Baik, kita masuk ke analisa dan interpretasi wawancara. Dalam analisa atau pengolahan wawancara ini ada dua tahap atau cara mengelolanya, yaitu analisa data kuantitatif dan analisa data kualitatif. Sebelumnya kita tahu bahwa analisa kuantitatif ini yang berupa data-data, mengelola data-data, angka-angka yang akan dibentuk sebuah hasil gitu.
Jadi kita mengolah data-data dan angka-angka. Dan analisa data kualitatif ini data diperoleh dengan bentuk narasi, cerita, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil. Jadi kita kelola gimana contohnya, gimana hasil wawancara yang disebutkan oleh pewawancara tadi, yang diwawancarai, gimana hasilnya, terus kita analisa menggunakan kualitatif dengan berbentuk narasi, deskripsi cerita, dokumen tertulis harus diolah lebih lanjut agar dapat dipahami maknanya. Dalam analisa kualitatif ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan khilaf bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.